hati sejiwa, songsong masa depan. Salamku untuk penggerak berinovasi dalam berkarya. Salamku untuk penggerak kita ciptakan merdeka belajar. Salamku untuk penggerak. Bu Erna, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Desi. Iya boleh. Kebetulan saya lagi longgar waktunya. Ada apa nih? Kok wajahnya tusuk begitu? Iya nih Bu, saya lagi butuh teman bicara. Boleh. Apa nih yang mau kita bicarakan? Begini Bu Erna, akhir-akhir ini kan kelas saya itu sering kali muridnya itu sepertinya tidak berkonsentrasi dalam mengerjakan semua yang saya tugaskan di kelas, dan mereka juga sering kali lalai dalam mengumpulkan tugasnya. Jadi menurut Bu Desi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Desi, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin kalau saya ingat-ingat, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin karena pembelajaran saya itu memang membosankan, Bu. Karena pelajaran bahasa Indonesia itu kan monoton. Saya juga terlalu dominan dalam berbicara. Saya lebih suka bercerita di depan murid saya. Dan seringkali saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembicaraan saya. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Desi antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin menurut saya, murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asyik, menarik, tidak monoton, dan tidak membosankan mungkin, Bu, ya? Nah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Ibu? Mungkin menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Mungkin sekali-kali saya melakukan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran saya lebih menarik ya, Bu, ya. Saya sangat setuju, Ibu. Nanti bisa dilakukan seperti itu ya. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena saya memberikan tugas yang terlalu banyak, Bu. Dan juga waktu pengumpulannya itu sedikit. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya cuma menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sekolah, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak, Bu, ya. Mungkin seperti sumber belajar yang berasal dari video YouTube, mungkin artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, atau juga mungkin anak-anak yang suka menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini mungkin kita bisa gunakan sebagai sumber belajar mereka, ya, Bu, ya, TikTok atau Reel di Instagram. Iya, betul sekali Ibu Desi. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid kita antusias dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin mungkin pertama-tama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan asyik bagi siswa saya, Bu, dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam. Kemudian juga saya mungkin tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak. Saya sesuaikan tugas-tugas saya itu dengan keinginan, minat, dan bakat murid saya. Istilahnya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa dalam belajar, mereka senang mengerjakan tugasnya. Mungkin saya menggunakan juga dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau juga laporan digital ya, Bu. Nah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Desi ya. Sekarang kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, saya berkomitmen selanjutnya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan,
saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya ya Bu. Luar biasa sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Desi ya. Iya. Terima kasih Bu Erna atas waktunya berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Makasih Bu Erna. Mari kita kembali ke kelas kita ya Bu. Oke, mari Bu. Dah, selesai. Ya, sudah selesai. Masya Allah, luar biasa. Ya baik, rekan-rekan sekalian, itu tadi kelompok kami. Sebenarnya kita bertiga ya Bu Desi ya, Ibu Hanifah. Hanifah sebagai pengamat. Iya, Hanifah sebagai pengamat ya. Selanjutnya seperti biasa, mungkin dari rekan-rekan sekalian memberikan masukan ataupun hal-hal yang ingin apa yang kami sampaikan tadi, silakan, kami persilakan. Mohon sedikit nanya ataupun ini mungkin sharing aja gitu kan. Ini kan kita menggunakan konsep coaching cerita. Nah, dalam pengetahuan awal saya, coaching ini kita memberikan sebuah arahan saja gitu kan, dan solusinya sudah ada dari kita sendiri. Jadi pada saat kita menerapkan itu kan harus terurut. Apakah bisa kita misalnya nggak harus terurut pada saat kita berbincang? Ini kan curhat pada dasarnya kayaknya, ya kan, curhat. Ada keluhan kita, kemudian yang lainnya mendengarkan. Karena seperti itu kalau dari konsep ini. Bukan, saya membayangkan kemarin itu coaching ini seperti pelatih sepak bola atau pelatih-pelatih yang ada di pembelajaran olahraga. Nah, saya lihat agak beda kayak gitu kan, nggak seperti yang kita terapkan sekarang ini. Kira-kira gimana itu teman-teman semuanya? Sini pada seluruh saya nanya gitu ya. Karena saya kalau curhat kan artinya hanya mendengarkan saja, tidak harus memberikan langkah-langkah yang mungkin lebih signifikan kayak gitu ya. Kira-kira gimana ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu? Ya baik, mungkin ini saya ingin menanggapi terlebih dahulu ya Bu Desi ya. Yang teman-teman lain juga nanti kita diskusikan secara bersama-sama untuk sharing bagi kita semua juga. Kalau kita lihat di tugas kita itu, kita kan coach-nya itu menggunakan Tirta ya, di mana di sana ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian lagi rencana aksi dan tanggung jawab. Terakhir kita itu tanggung jawab kalau ini. Nah, kalau kita mengikuti secara prosedural, tentunya ya harus mengikuti langkah-langkah itu. Tetapi memang terkadang di lapangan, kalau kita sesama rekan kita, jelas itu tidak mengikuti alur tirtanya itu. Jadi kita cuma curhat begitu saja, yang penting ada penyelesaian seperti itu. Jadi beda kalau kesannya kita memang menerapkan alur tirta yang diterapkan di tugas kita. Itu kalau menurut saya. Yang lain boleh kira-kira? Ya mungkin ini tadi pertanyaannya kan bukan ditujukan untuk kelompok kami saja, mungkin ada dari kelompok lain yang mau mencoba menjawab, silakan. Anwar kali? Ya, ini sharing. Gimana kira-kira gitu kan? Iya, karena terus terang saja mungkin kita masih bingung antara coaching, mentor, apalagi istilah counseling gitu ya. Kalau Pak Budi tadi bilang coaching, selama ini pikiran kita hanya di bidang olahraga, tapi pendidikan juga ternyata juga mengadopsi istilah coaching ini. Kita sharing saja bersama. Iya. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya, kalau boleh berbagi ya. Pertama mungkin yang kita pahami dulu istilah-istilah tadi kan memang seperti kata Bu Desi sebenarnya cukup jelas perbedaannya gitu kan. Kalau mentor itu ada yang lebih experience, lebih berpengalaman, kemudian dia menurunkan kepada mentinya. Itu dari sisi pengetahuan yang dia punya, semua diturunkan. Kalau konsultan itu kan ada ahli, kemudian ada kliennya. Gitu. Kemudian kalau training itu
satu tujuan khusus yang dikembangkan secara perlahan-lahan melalui kegiatan training itu untuk mencapai tujuan khusus. Nah, kalau coaching ini memang kita berpusat kepada si mitra tadi. Dia diupayakan untuk mengembangkan potensinya. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi tidak apa-apa kita memasukkan saran, tapi tidak dalam hal asumsi gitu. Kalau dalam pengembangan, kalau menyelesaikan masalah, diupayakan dulu dari si mitra kita itu untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan masukan sebenarnya saya kira. Karena kalau kita kan tujuannya bermitra, asal kita tidak mendikte, tidak harus begini harus begitu, selagi itu sebatas saran, menyempurnakan apa yang dia pikirkan, gitu kan. Saya kira itu sah-sah saja. Makanya kalau tadi seperti kita tadi, seakan-akan kan kita hanya mendengar curhat dia, gitu kan. Bagaimana kalau potensi yang dia sampaikan itu misalnya keluar dari yang kita anggap benar. Nah, bagaimana kita mencari titik temunya? Nah, saya kira nggak apa kalau sekali-sekali kita bagus itu begitu, tapi alangkah baiknya begini. Nah, misalnya begitu. Saya kira nggak apa-apa. Namanya kita berbagi ide, kan bukan berarti kita hanya mendengarkan, tapi ada sesuatu yang kita kembangkan dari si mitra tadi. Saya kira itu sih pengetahuan yang pernah saya baca gitu. Iya, dari Pak Hendra Izin menambahkan. Oke, silakan Pak Haris. Baik, mungkin ini ya menyangkut dengan apa yang saya ampuh, yaitu guru BK. Jadi secara tidak langsung ini mengarah tentang pelaksanaan konseling individu. Tetapi runutnya berbeda dengan coaching dan coachee. Nah, saya bisa jadi kalau seandainya Pak Hendra itu ada masalah, dia akan berkonsultasi dengan saya. Nah, berarti ada permasalahan yang timbul oleh Pak Hendra yang minta bantuan saya. Nah, nyangkut dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini tentang coach dan coachee tadi, ya otomatis kita sebagai coach otomatis ada seseorang yang meminta bantuan kepada kita, ingin memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya. Entah itu permasalahan pembelajaran, apakah itu tentang masalah siswa, apakah tentang kurikulum yang kita sama sekali belum mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu, apapun dasarnya, tua dan muda, apabila kita ingin mengetahui dan minta bantuan dengan seseorang, baik seseorang itu masih muda dengan kita, kita ya harus lebih objektif karena kita ingin meminta bantuan dengan seseorang. Jadi istilah coach dan coachee ini ya sharing, terus juga meminta pendapat lah dengan seseorang yang mungkin lebih berpengalaman. Contoh misalnya saya diamanahkan misal jadi kesiswaan, otomatis Pak Hendra sudah berpengalaman, jadi Pak Hendra tahu triknya seperti apa. Jadi tidak menutup kemungkinan coach dan coach ini seperti ini. Jadi pada dasarnya ini yang sangat bermanfaat buat kita karena coach dan coachee ini sangat sangat membantu kita di dunia pendidikan untuk memahami sesuatu hal yang kita sama sekali belum mengetahui. Jadi gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau seperti itu tadi, pertanyaan baru deh. Boleh saya ngasih pertanyaan baru? Karena tertarik dari kata-kata boleh. Muncul lagi kan. Jadi apa bedanya antara coaching dengan mentor kalau kayak gitu ya? Kalau misalnya tadi ditanyakan, menyampaikan pendapat.
Iya. Nah, itu Silakan. benar. Ya, karena ini tadi ada bahasa coach di olahraga juga ada coach seperti itu dan dulu saya bergaul dengan coach-coach itu banyak gitu ya. Nah, Ya, karena di SMKO. ya betul. Jadi para coach ini kan dia hanya membangun potensi dari diri atlet ya kalau kita hubungan dengan atlet. Maka kalau kita jatuhkan ke coaching ini dia itu menggali potensi dari guru tersebut yang menjadi coachingnya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya memang dituntun bukan dituntun ya menuntun lah ya seseorang itu menemukan potensi dia sendiri untuk menggali mencari solusi dari masalah dia seperti itu. Berbeda dengan mentor, nah ini hasil membaca saya di modul itu ya. Berbeda dengan mentor, kalau mentor itu memang membimbing sepenuhnya, jadi orang dari nggak tahu kita kasih jadi tahu, tapi itu dalam bentuk pengetahuan seperti itu. Kalau jatuhnya ke keterampilan maka menjadi trainer seperti itu. Jadi coaching ini memang dia, makanya tadi kan boleh nggak ya kita ngasih ide waktu saya diskusi sama Bu Siska, saya nunjukin deh kayak gini harusnya kamu begini. Nah, kalau menurut pendapat saya kalau dari bacaan modul itu boleh, tapi sebaiknya itu muncul dari diri si guru itu tersebut sendiri gitu dengan cara dari coachnya, sehingga siapa ini namanya coach satu lagi siapa? Coach itu yang Coach itu hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja supaya tergali solusi tadi dari coach sendiri. Sama seperti coach di olahraga itu kan dia hanya mengarahkan saja supaya potensi dari atletnya itu bisa tumbuh seperti itu. Kalau di lapangan yang saya lihat seperti itu, mungkin analoginya seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, sudah ada 3 dari rekan-rekan yang memberikan pernyataan, jadi sudah mulai semakin paham kita antara coaching, mentor, konseling, ya. Adek kalau mau pulang sama papa boleh? Andy mau memberikan masukan mungkin Bu Siska? Aku sudah bayangkan Ade ini sudah mikir baju. Ya sedikit ya teman-teman, nah ini timbul juga pertanyaan juga dari yang hasil kita menggali tadi bersama-sama ya. Nah kemungkinan yang idealnya untuk antara coach dengan coach ini, apakah dia boleh setara, misalnya sesama guru bidang studi, ataukah dia harus lebih senior daripada kita gitu, misalnya sudah berpengalaman yang beberapa dianggap senior lah gitu. Yang idealnya seperti apa itu? Yang bisa dikatakan antara coach dan coach. Yuk kita ini sama-sama nih gimana nih? Halo. Halo, ya Pak Hendra. Ya. Kalau saya sih kalau boleh berpendapat ya tidak harus yang senior, tidak harus yang lebih tua gitu ya. Selagi dia mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menjadi coach ya nggak apa-apa gitu ya. Kayak saya misalnya minta pendapat dengan minta di-coachkan sama Haris misalnya, nggak apa-apa karena memang kadang-kadang orang itu walaupun muda tapi dia pandai mengarahkan gitu. Betul. Ada juga sih yang lebih senior tapi nggak pandai mengarahkan kan ada juga gitu. Iya. Saya kira seperti itu, nggak mesti yang ini, bahkan dengan yang jauh lebih muda bisa jadi dia lebih pandai menggali potensi seseorang. Ya. Mungkin dia pernah ngikut training dan sebagainya gitu kan. Oke. Setuju dengan pendapat Pak Terima Hendra. kasih. Ya, ada Oke, lagi teman-teman? mana? Ada berapa kelompok lagi yang belum direkam? Dua kelompok lagi. Kita kembalikan saja kepada Pak Catur. Demikian Pak Catur dari kelompok saya dan Bu Erna serta Ibu Hanifah. Kami kembalikan lagi kepada Pak Catur. Ya, terima kasih Bapak